yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, memberikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Shalom. Di acara Over Miracle God ini saya rindu menyaksikan betapa luar biasa Tuhan. Tuhan mengajarkan khususnya saya dan istri untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai sentral, atau Jesus is the central of our life. Bagaimana Tuhan menjadi sentral dalam hidup kita. Dimulai dari tahun 2014 di bulan Mei waktu itu diketahui bahwa istri saya mengandung anak yang pertama. Kami menikah 2010, lalu ketika 2014 kami mengetahui bahwa istri saya hamil. Itu menjadi satu hal yang membawa sukacita dalam kehidupan kami secara khusus. Tapi ada sesuatu terjadi, istri saya terkena preeklamsia. Jadi di usia 6 bulan anak kami harus dikeluarkan. Dan puji Tuhan dengan mujizat yang luar biasa, karena ketika istri saya akan operasi untuk sesar mengeluarkan anak kami itu, tensi dari istri saya itu sekitar 210 dan bawahnya 150. Jadi dokter anestesi waktu itu sudah menjelaskan kepada saya banyak resiko yang akan terjadi, tetapi disitulah saya belajar bahwa Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kami dan Kau yang menolong kami. Singkat cerita, 1 jam kemudian anak kami sudah dikeluarkan lalu dibawa ke ruang bayi. Ketika dibawa ke ruang bayi, saya dengar dan saya lihat panjang lift itu anak ini menangis. Lalu sampai dibawa ke ruang bayi. Lalu malamnya dokternya bertemu dengan saya, minta bertemu dengan saya dan menjelaskan kondisi dari anak saya ini. Kondisi anak saya ini white lung, artinya belum terbentuk paru-parunya. Jadi kemungkinan 24 jam paling lama
Di situ saya berdoa, saya berusaha percaya bahwa Tuhan sanggup tolong gitu ya. Keesokan harinya saya dikabari bahwa anak saya sudah tiada, jadi anak saya sudah dipanggil Tuhan. Di situ saya juga rasakan berat dan lebih berat lagi untuk menjelaskan pada istri saya karena waktu dikeluarkan dari ruang operasi istri saya belum melihatnya. Singkat cerita, waktu berlalu, itu di 2014 bulan Desember, tanggal 14, anak pertama kami lahir, kami namai Aziel Nathan Dewanata. Nah ketika masuk 2015, sebelum masuk 2015 ketika anak kami dipanggil Tuhan, saya bilang sama istri saya bahwa Tuhan akan berikan adiknya cepat gitu ya. Masuk Januari, Februari, Maret, April, lalu masuk Mei. Nah di bulan Mei itu ketika liburan saya sama istri pergi ke Magelang dan pulang dari Magelang itu istri saya muntah-muntah. Nah saya pikir ini karena makanan yang enggak bersih gitu ya yang dia makan. Terus kita ke dokter dikasih obat anti mual. Dan singkat cerita ada obat-obat lain yang enggak diminum sama istri saya. Karena istri saya ngerasa jangan-jangan aku hamil gitu ya. Lalu kita tes pack dan ternyata hasilnya negatif gitu ya. Cuma garis 1. Lalu istri saya ingatkan saya dengan kata-kata karena saya pernah bilang Tuhan akan berikan cepat tadinya. Lalu lalu istri saya bilang, kata kamu Tuhan ganti cepat. Kok ini belum hamil lagi gitu ya. Saya bilang, iya cepat. Tapi kan ini baru Januari, Februari, Maret, April, Mei. Baru 5 bulan gitu ya. Ya mungkin nanti lah tunggu setahun, tunggu kondisimu bagus. Mungkin saya seperti itu ya. Lalu minggu kedepannya tes pack lagi negatif, lalu minggu ketiga tes pack lagi dan saya beli tes pack yang mungkin agak lebih mahal karena saya pikir dengan tes pack yang lebih mahal itu bisa lebih baik gitu ya. Dan ternyata sebenarnya sama aja. Tapi tes pack ketiga itu baru di situ ada dua garis, satu garis agak samar-samar. Lalu besoknya kami ke dokter dan cek dan ternyata puji Tuhan hasilnya positif dan istri saya kondisinya lebih baik lagi. Lebih baik daripada kehamilan yang pertama. Jadi tidak ada gejala-gejala preeklamsi gitu ya, semua normal. Dari ketika sudah diketahui bahwa hamil itu sudah usia 2 bulan, masuk ke 3 bulan, oke, semuanya baik-baik aja. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan semuanya baik. Dan masuk ke usia 7 bulan gitu ya, istri saya flek. Lalu kami ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu akhirnya harus bed rest gitu ya, harus istirahat di rumah sakit. Nah, disitulah mulai muncul ketakutan, aduh gimana nih sudah 7 bulan tapi kok sudah lewat 5 dan 6 bulan tapi kok ada flek. Dan istri saya tensinya juga tinggi, tidak turun gitu ya. Ada muncul ketakutan-ketakutan tetapi balik lagi bahwa yang menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Disitulah saya sama-sama dengan istri, kita sama-sama saling menguatkan. Dan masuk ke usia 8 bulan kehamilan dan itu posisi masih di rumah sakit karena kondisi istri saya semakin menurun gitu ya, artinya preeklamsinya semakin kelihatan dan tensinya juga tidak turun, harus diadakan tindakan operasi. Nah, tindakan operasi lagi dengan tensi yang tinggi seperti itu juga menjadi satu resiko juga gitu ya. Ya, cerita masuk ruang operasi, 30 menit kemudian anak kedua kami lahir. Nah, kami sudah namakan namanya Ezekiel Nathan Dewanata. Dengan berat badan 1950, jadi berat badannya kurang. Kalau yang pertama itu berat badannya cuma 600 sekian gitu ya, tidak sampai 700 gram. Nah, ketika anak kedua kami lahir, masuk ke inkubator, besok paginya saya dipanggil lagi di ruang bayi oleh dokter yang menangani. Disitulah muncul ketakutan, keraguan dan kalut banyak hal yang saya pikirkan karena saya berpikir waduh jangan-jangan dipanggil Tuhan lagi anak yang ini. Terus saya berpikir dalam hati dan pikiran saya Tuhan ini sudah 8 bulan masa belum terbentuk paru-parunya, harusnya sudah terbentuk semuanya dan lebih baik. Sepanjang dari ICU karena saya habis nemani istri saya di ICU terus saya ke ruang bayi itu bergejolak perasaan saya, tetapi ketika saya mau
buka ruang bayi itu, saya ambil satu keputusan, Tuhan, kalaupun Tuhan mau panggil anak ini, Tuhan silakan, karena segala sesuatu adalah miliknya Tuhan. Anak saya yang kedua ini pun milik Tuhan. Jadi saya lepaskan hak saya, istilahnya kayak gitu ya. Saya melepaskan segalanya dan saya merelakan atau saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika ketemu dokter yang menangani, dokter ini langsung senyum dan dokter ini bilang, oh ini anak ya, bapak yang anaknya kecil ya. Iya dokter. Jadi ini harus, dokternya bilang harus diberikan susu formula untuk meningkatkan berat badannya. Dan susu formulanya dokter katakan itu inden dan harganya sekitar 2 juta gitu. Waduh, Bapak gimana Pak? Apakah setuju? Kalau setuju tanda tangan. Di situ saya langsung bilang setuju tanpa saya berpikir uangnya dari mana. Karena satu hal yang saya tahu, Tuhan yang kasih, Tuhan juga yang sediakan segala sesuatunya. Ya cerita, anak ini di inkubator selama 3 minggu. Istri saya sudah pulang duluan, jadi setiap hari saya harus antar ASI ke rumah sakit untuk anak saya. Setelah beratnya 2,3 baru kami bawa pulang. Dan disitulah kami melihat betapa Tuhan luar biasa dari kelahiran anak kami yang pertama tapi hanya bertahan 24 jam sampai kelahiran anak kami yang kedua. Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Semua ketakutan kami tentang anak ini, anak kami yang kedua, bahwa nanti takutnya dia bertumbuh tidak baik dan lain sebagainya. Ternyata dia bertumbuh dengan luar biasa, dia bertumbuh dengan normal dan sekarang anak saya sudah berusia 8 tahun mau ke 9 tahun gitu ya, dan sudah bersekolah kelas 2 SD. Dan di situ saya melihat bahwa ketika kita menaruh Tuhan dalam kehidupan kita, membuat Tuhan, artinya menempatkan Tuhan menjadi sumber atau pusat dalam kehidupan kita, saya percaya perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi buat saudara-saudara yang sedang merindukan momongan atau anak, percayalah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom pemirsa Bahana Channel, saya Andreas Dewanata dalam program Over Miracle God. Saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan, menyambung kesaksian saya yang tadi tentang bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Jesus is the center of our life. Yohanes 15, di situ dikatakan tentang pokok anggur, ya. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bahwa dialah pokok anggur yang benar. Dikatakan di situ bahwa Yohanes 15 ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan bahwa dialah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Caranya, kalau kita tidak melekat, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu perumpamaan yang sangat jelas ketika kita melihat suatu pohon apapun itu yang ada buahnya, pohon yang berbuah, seperti mungkin pohon buah mangga seperti itu ya. Ketika rantingnya itu tidak melekat pada pokok, otomatis ranting itu tidak akan mengeluarkan buah. Demikian juga kehidupan kita, ketika kita tidak melekat kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada yang bisa dilihat yang baik dalam hidup kita. Sekalipun kita berbuat baik, tetapi kebaikan kita itu tanpa didasari atau tanpa melekat kepada Tuhan, menjadi kebaikan yang punya motivasi yang berbeda, motivasi yang salah. Dari kesaksian saya mau menyaksikan, tadi kesaksian saya mau bilang bahwa kalau saja saya dan istri tidak belajar melekat pada Tuhan, maka apa yang terjadi dalam hidup kami, apa yang menimpa dalam hidup kami itu menjadi mungkin menjadi sesuatu yang menjatuhkan iman kami atau menjadi sesuatu yang menghancurkan hidup kami. Tetapi ketika saya dan istri belajar untuk melekat kepada Tuhan, hal yang sulit, pergumulan yang berat justru bukan untuk menjadi satu hal yang menjatuhkan atau menghancurkan, tetapi menjadi satu hal yang menghasilkan buah. Karena untuk suatu pohon, untuk menghasilkan buah itu prosesnya tidak gampang. Dia harus menerima nutrisi yang terbaik. Akar-akar pohon itu akan mencari air untuk menopang kehidupan pohon tersebut.
dan pohon tersebut berproses untuk menghasilkan buah. Dalam hidup kita, kalau kita tidak melekat dalam Tuhan, maka kita tidak mendapatkan nutrisi-nutrisi terbaik dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah-buah yang luar biasa dalam kehidupan kita, buah-buah roh. Kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah ketika kita tidak melekat. Jadi kunci pertama itu adalah yang paling utama adalah melekat. Bagaimana kita bisa melekat kepada Tuhan? Yaitu dengan iman. Bagaimana kita bisa melekat? Yaitu dengan iman. Dengan percaya kepada Yesus. Tadi dari kesaksian saya menyaksikan bagaimana proses kelahiran dari anak pertama, anak kedua. Satu hal yang kami percaya, iman kami adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Melalui hal-hal sulit tersebut dari kelahiran anak pertama, anak kedua kami, di situ kami belajar bahwa iman kami bertumbuh di bawah Tuhan untuk semakin melekat kepada Tuhan. Dan iman kami semakin bertumbuh. Dan Tuhan bawa untuk menghasilkan buah. Jadi bagaimana untuk melekat? Yaitu pertama dengan iman. Satu hal saja yang saya mau bagikan, bagaimana kita bisa menjadikan Yesus sumber dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita melekat dengan Tuhan. Dan bagaimana melekat? Yaitu pertama dengan iman kita. Ketika kita memiliki iman bahwa Tuhan itu adalah satu pengharapan buat kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan yang kedua, setelah bagaimana cara melekat dengan iman, yang kedua adalah dengan doa. Tanpa keintiman kita tidak akan pernah bisa melekat dengan Tuhan. Karena hanya dengan keintiman dengan Tuhan kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ketika ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita melalui keintiman kita, melalui doa-doa pribadi kita, dikatakan di situ saya percaya bahwa Tuhan katakan kalau engkau tidak melekat, maka engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita dikatakan melekat sama Tuhan tapi kita tidak punya jam-jam saat teduh kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, itu bukan melekat. Karena ketika kita melekat, kita punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Di dalam doa-doa kita itulah kita melihat perkara-perkara iman, perkara-perkara ajaib di depan sana yang Tuhan udah sediakan buat kita. Jadi yang pertama adalah iman, yang kedua adalah doa, bicara tentang keintiman, bagaimana kita intim dengan Tuhan. Karena lewat keintiman itulah Tuhan mencurahkan atau Tuhan memberikan kuasa, urapan, kemampuan kita di-upgrade secara roh sehingga kita bisa menghadapi pergumulan atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama iman, yang kedua doa, dan yang ketiga bicara tentang ketaatan. Ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber dalam kehidupan kita, dan ketika kita bilang kita melekat sama Tuhan, kita punya iman, kita punya doa, tapi kita tidak punya ketaatan, itu sama aja juga bohong. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, ketika iman itu mati, maka kita tidak akan bisa berbuah. Tetapi ketika kita punya iman, doa, dan kita punya ketaatan yang membuktikan bahwa memang bahwa ranting ini melekat sehingga menghasilkan buah. Dilihat dari apa? Buahnya, saudara. Jadi melekatnya kita dengan Kristus itu tidak dilihat seberapa banyak kita ke gereja, seberapa banyak kita melayani, tetapi dilihat dari ketaatan, bukti dari iman kita. Orang lain di sekitar kita melihat, ya memang engkau melekat kepada Kristus. Karena ada bukti ketaatan dalam hidupmu. Yang pertama, bagaimana bisa melekat? Yang pertama, iman. Kedua, doa. Dan yang ketiga, ketaatan. Haleluya. Dan yang terakhir, jadi konklusinya adalah di luar Kristus, we are nothing. Jadi di luar Yesus Kristus kita kosong, kita nggak ada apa-apa. Tapi bersama Yesus kita akan menghasilkan buah. Jadikan Yesus menjadi sumber kehidupan kita. Because Jesus is the center of our life. Ketika Yesus menjadi center, menjadi pusat dalam kehidupan kita, maka otomatis kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbuah. Baik dalam pergumulan sekalipun, baik dalam lembah kelam sekalipun, Yesus memampukan kita. Tuhan memampukan kita. Justru lewat lembah-lembah kelam itu kita akan menghasilkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman itu menjadi hidup dalam setiap kehidupan kami.
Jadi rema yang berikan kami kekuatan untuk kami boleh melewati banyak pergumulan, bahkan kami boleh mengalami banyak kemenangan di dalam Engkau. Melalui acara Over Miracle God ini kami melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Oleh firman-firman yang disampaikan tertanam kuat dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.